Kesalahan terbesar umat manusia beragama adalah tidak membaca kitab sucinya, atau kitab yang ada pada agamanya. Demikian juga sebahagian umat Islam membuat kesalahan yang sama, tidak membaca kitab sucinya. Adapun yang membaca, hanya tulisan Arabnya saja tanpa memahami terjemahannya. Apakah yang menyebabkan sebagian orang Islam tidak mempelajari terjemahan kitab Al-Quran? Ayo kita bahas dalam konten berikut ini. Setiap agama ada kitab sucinya menurut agamanya masing-masing. Demikian juga agama Islam punya kitab suci, yaitu kitab Al-Quran. Semua kitab suci itu adalah petunjuk dari agama tersebut. Kitab suci itu membuktikan kebenaran agamanya dan memberi petunjuk pada apa yang tidak diketahui oleh pengikut agama tersebut. Di dalam Islam banyak sekali perintah membaca kitab Al-Quran, dan perintah itu didapat banyak dari kitab Al-Quran itu sendiri. Perintah itu membaca dan memikirkan terjemahan yang di dalam kitab Al-Quran tersebut, dan banyak umat Islam membaca kitab Al-Quran, namun tidak dengan terjemahannya, hanya tulisan Arabnya saja, yang membuat banyak orang Islam tidak membaca terjemahannya sebab takut tersesat, sebab ada orang yang suka menabur kebohongan, bahwa membaca kitab Al-Quran dengan terjemahan bisa tersesat. Dia mengatakan hanya ulama saja yang bisa membaca atau memahami terjemahan kitab Al-Quran, sedangkan manusia yang biasa atau orang jelata tidak bisa memahaminya. Kitab Al-Quran tersebut, ini kebohongan besar yang diyakini masyarakat, yang membuat orang-orang takut membaca terjemahan kitab Al-Quran tersebut. Banyak orang yang memilih hanya membaca tulisan Arabnya saja, sebab takut tersesat, padahal kitab Al-Quran itu adalah petunjuk. Sedangkan petunjuk lawan daripada sesat. Bagaimana mungkin petunjuk itu malah jadi menyesatkan? Ini tidak masuk akal, namun sayang sekali banyak orang percaya pada kebohongan tersebut, hingga banyak orang yang tidak membaca terjemahan kitab Al-Quran, yang menjadikan ramai orang yang lalai atas apa yang diperingatkan dalam kitab Al-Quran, dan juga mengabaikan hal yang sangat penting dari kitab tersebut. Dalam pentingnya mempelajari terjemahan kitab Al-Quran, kebohongan ini dibantah oleh sejarah. Imam ternama dahulu itu mempelajari kitab Al-Quran sebelum lagi mereka menjadi ulama, dan kita yakin mereka tidak tersesat, seperti Imam Syafi'i di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, tentulah dengan terjemahannya. Ini bantahan kuat tentang hanya ulama yang bisa mempelajari kitab Al-Quran, sebab tidak mungkin Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah menjadi ulama. Cobalah kamu pikirkan, dan di dalam kitab Al-Quran pun tidak ada ayat yang mendukung pernyataan tersebut, dan di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi semua orang-orang beriman. Tidak ada ayat yang mengatakan kitab Al-Quran petunjuk hanya untuk ulama. Jelas sekali ini kebohongan besar, dan ada juga orang yang membangun kebohongan dengan tidak secara langsung, bahwa hanya keturunan tertentu saja yang bisa memahami agama, sedangkan petunjuk utama di dalam Islam adalah kitab Al-Quran. Dia juga membuat kebohongan yang serupa, agar membuat orang tidak berani membaca terjemahan kitab Al-Quran, sebab alasan bisa tersesat, dan dalam beragama hanya ikut arahan dia saja. Dia tidak mau ada orang yang akan menyamakan posisi dia di dalam agama. Oknum seperti ini janganlah dipercaya. Perbuatan ini mengingatkan pada istilah feodal. Istilah ini didapat dari sejarah dulu. Orang-orang kaya atau tuan tanah tidak mau masyarakat membangun usaha atau perkebunan, agar masyarakat tidak berebut lahan dengan mereka. Mereka pun membangun kebohongan di masyarakat, bahwa orang miskin tidak akan bisa membangun usaha. Dan kebohongan ini berhasil membuat masyarakat percaya atau yakin dengan kebohongan tersebut, dan mereka tetap jadi tuan tanah hingga bertahun-tahun lamanya. Kebohongan seperti ini mungkin ada orang sekarang yang sedang mempraktekannya. Kita haruslah teliti sebab kita sering mendengar keturunan orang tertentu saja yang selalu di depan dalam perihal agama. Kita masyarakat hanya ikut apa kata mereka. Sekarang zaman sudah canggih, janganlah mau ditipu oleh orang yang suka menipu. Maka bacalah terjemahan kitab Al-Quran, dan bisa buka media seperti YouTube misalnya, untuk tambahan ilmu tentang pemahaman yang kita dapat dari kitab tersebut, dan selalu berdiskusi kepada kawan-kawan. Dan janganlah takut tersesat sebab kitab Al-Quran itu adalah petunjuk, sedangkan sesat lawannya petunjuk, dan di dalam kitab Al-Quran tersebut sudah ada siapa-siapa yang akan tersesat. Walaupun dia membaca atau mempelajari kitab Al-Quran,
Kita hanya perlu menjauhi seperti yang dikatakan di dalam ayat itu. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, tidak ada yang disesatkan dengan Al-Quran ini, kecuali orang yang memutuskan apa yang Tuhan perintahkan untuk disambungkan. Ini salah satu ayat yang memberitahu tentang orang yang akan tersesat walau dia membaca terjemahan kitab Al-Quran, yaitu orang yang memutuskan apa yang Tuhan perintahkan untuk disambungkan, yaitu seperti tali persaudaraan. Maka perbuatan ini sangat dilarang oleh Tuhan, dan Tuhan memberi ganjaran yang sangat berat atas perbuatan tersebut. Sebab tersesat itu adalah sangat berat akibatnya. Dan ada juga ayat yang lain yang akan memberitahu tentang perbuatan yang bisa membuat kita tersesat. Maka bacalah kitab suci Al-Quran. Kamu akan banyak tahu tentang banyak hal tentang Tuhan dan ciptaannya. Kalaulah kita membeli suatu produk, tentu produk itu ada buku petunjuk penggunaan. Buku petunjuk itu sangat berguna, apalagi produk ini pertama kali digunakan. Kita manusia dilahirkan ke dunia ini pertama kalinya. Sebelumnya kita belum pernah dilahirkan ke dunia. Kita belum tahu cara menggunakan hati, juga belum tahu cara menggunakan pikiran, sebab ini pertama kali kita menggunakan. Maka Tuhan memberi kita petunjuk, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka bacalah kitab Al-Quran tersebut agar kita mendapat petunjuk. Ada juga orang yang mengatakan kitab Al-Quran itu tidak semua orang bisa memahami bahasanya. Hanya orang tertentu saja yang bisa. Ini juga kebohongan yang menyebabkan orang umum takut membaca terjemahan kitab Al-Quran. Padahal tidak mungkin. Tuhan memberi kita petunjuk dengan bahasa yang kita tidak bisa pahami. Tentu ini kezoliman. Kita misalkan, orang Jepang beri petunjuk penggunaan motornya pada kita dengan menggunakan bahasa Korea. Tentulah ini kezoliman. Dan Tuhan tidak mungkin berbuat zalim sebab Tuhan itu maha adil. Adapun kitab Al-Quran itu dalam bahasa Arab, sudah ada Tuhan datangkan orang-orang untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa negara masing-masing kita. Kitab Al-Quran itu wajib bagi kita untuk membaca dan berusaha untuk memahaminya. Maka janganlah ragu untuk membaca terjemahannya, sebab membaca terjemahan kitab Al-Quran akan membuat kita mendapat petunjuk. Kalau kita belajar belum tentu kita menjadi pintar, tapi tidak belajar sudah pasti kita bodoh. Rajin berusaha belum tentu kita bisa hidup senang, tidak berusaha sudah pasti kita hidup susah. Maka wajib bagi kita untuk menghindari sesuatu yang pasti berakibat buruk. Kalau kamu suka mendengar mengaji menggunakan speaker, maka sangat bagus mengaji yang ada terjemahannya, sambil beraktivitas di rumah atau sambil ngopi, sambil istirahat dengan memikirkan apa yang disampaikan oleh ayat yang dibacakan pada speaker tersebut. Tentu ini pemanfaatan yang sangat baik pada waktu luang kita. Kitab suci Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka sangatlah penting agar kita memahami petunjuk. Kalau kamu punya peta untuk menuju ke suatu tempat, maka peta ini sangatlah berguna. Namun kamu harus belajar memahami peta tersebut agar bisa menggunakan atau mengikutinya dengan baik. Dr. Zakir Naik pernah datang ke Indonesia beberapa tahun lalu dan berdakwah di Indonesia dengan menjawab pertanyaan orang-orang. Masa itu bertepatan hendak pemilihan gubernur di Jakarta antara Anies Baswedan dengan Ahok Basuki. Maka ramai orang yang menanyakan tentang memilih pemimpin yang non-muslim. Setelah beberapa hari berdakwah, Dr. Zakir Naik pun diwawancarai dan ditanya apa tanggapannya tentang Muslim Indonesia. Dari jawaban dokter Zakir Naik bisa kita lihat dia seolah-olah hendak mengatakan, bagaimana cara Muslim Indonesia memahami kitab Al-Quran, sebab Dr. Zakir Naik tidak tahu bahwa kebanyakan Muslim Indonesia tidak mempelajari terjemahan kitab Al-Quran, sebab pada dasarnya semua orang Muslim itu mempelajari terjemahan kitab Al-Quran. Namun kebanyakan kita hanya membaca tulisan Arabnya saja, dan ramai yang mengira memahami terjemahan kitab Al-Quran itu tugasnya ulama, padahal itu kewajiban bagi kita semua umat Islam. Apakah kamu setelah mendengarkan video ini masih ragu untuk membaca terjemahan kitab Al-Quran? Tentu masih ada alasan yang tidak dibahas dalam video ini. Namun kita hendaklah menyadari pentingnya membaca terjemahan kitab Al-Quran, walau apapun keadaanmu, apalagi kamu sedang menekuni belajar agama. Maka ini sangatlah dianjurkan. Maka sangatlah baik kamu membacanya terjemahan kitab Al-Quran tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang mendengarkan.